مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau saya dengar caranya jawab salam ya. Sepertinya belum ada yang makan malam ya. Belum Mewan. Saya ulangi sekali lagi ya. Karena salam itu adalah doa. Mananya salam, assalamualaikum, keselamatan bagi kalian, warahmatullahi, kasih sayang Allah, wabarakatuhu, dan juga berkah, barakahna. Makanya kalau ada orang jawab salam, memberi salam, itu sama halnya kalau dia mendoakan kita. Dan pada hakikatnya itu orang muslim harus saling mendoakan satu sama lain. Maka dari itu izinkan saya sekali lagi mengulangi doa saya. Tidak apa-apa gitu? Ya, tidak apa-apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala kulli alam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Adik-adik mahasiswa, mahasantri ya, mahasantri. Tapi ada juga mahasiswa kayaknya di sini. Ada ya? Ya. Pada malam hari ini adalah malam Sabtu, dan kalau tidak salah sudah malam kelima kita mengadakan, malam keempat, malam kelima toh? Malam kelima kita mengadakan kajian rutin untuk mahasantri Ma'had Al-Jami'ah. Pada malam pertama ada Aqidatul Awam, kemudian sudah juga bahas Sulamut Taufik, kemudian Tafsir Jalalain dan Bulughul Maram. Terakhir malam ini Ta'lim Muta'allim. Ada yang tahu apa artinya Ta'lim Muta'allim? Apa artinya ta'lim? Pembelajaran atau pendidikan. Kalau al-muta'allim, ada yang tahu artinya al-muta'allim? Orang yang belajar. Kalau mu'allim berarti mengajar. Kalau al-muta'allim artinya orang yang belajar. Kita semua yang ada di sini, termasuk yang dulu di depan kalian ini, masih belajar juga. Masih belajar. Karena pada hakikatnya kita ini tidak boleh berhenti dari yang namanya belajar. Belajar dan belajar. Karena semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak pula pengetahuan yang kita ketahui. Dan apa yang kita ketahui itu usahakan juga diajarkan. Adik-adik mahasiswa, pada malam hari ini kita akan bahas tentang Ta'limul Muta'allim. Ada yang punya kitab ini? Tidak ada? Tidak ada ya? Ya. Jadi pada malam hari ini kitab kita yaitu Ta'lim Muta'allim.
Sepertinya di luar ini panas tadi. Hujan. Kenapa di dalam masjid ini panas? Tidak panas di situ? Panas ya? Kayaknya kalau mau dingin-dingin cuaca ini harus dulu banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita salawat sama-sama dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau bisa juga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba diulangi dulu sampai 5 kali. 5 kali mau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dingin minta? Dingin minta? Ya. Kalau belum dingin, ya anggap saja masjid kita ini sudah ada AC-nya. Adik-adik mahasantri Mahat Al-Jamiah dan juga mahasiswa Yayan Parepare yang saya banggakan, pada malam hari ini kita akan bahas tentang ta'lim muta'allim. Sebenarnya kalau kita membahas syarahnya, isinya ini banyak sekali. Nah, makanya kita bahas saja tentang matannya, isinya. Karena dalam kitab kuning ini ada yang namanya syarah, ada yang namanya matan. Makanya dalam kitab ini judulnya syarah. Syarah itu artinya penjelasannya. Nah, kalau baca kitab kuning, kitab gundul, itu ada 2 macam. Ada yang di dalam sini, ada yang di luar. Pernah lihat kitab gundul? Bisa baca? Mau punya kemampuan baca kitab gundul? Ya. Kuncinya belajar. Jadi adik-adik mahasiswa yang akan kita bahas ini di luarnya mau saja. Ini mau bagian luar saja. Ya, yang di sini. Karena kalau ini saya kira terlalu panjang. Dan sebenarnya yang bawakan materi tentang ta'lim muta'allim ini yang pertama mestinya adalah Bapak Rektor IAIN Parepare, Bapak Dr. Kiai Hanani. Tapi berhubung karena beliau lagi dinas luar kota, tadi subuh berangkat ke Lombok untuk kepentingan umat, makanya ya yang bertugas yang kemudian yang kedua mungkin mestinya Pak Majidi atau Bu Sunu, karena semuanya lagi berhalangan. Pak Majidi ke Bone MTQ, kemudian Bu Sunu ikut pengkaderan ulama perempuan, maka yang bertugas yaitu saya. Ya. Tapi suatu kebanggaan juga bagi saya karena bisa berhadapan langsung dengan adik-adik dari mahasiswa mahasantri Mahat Al-Jamiah. Ya. Mari kita sama-sama belajar. Jadi yang paling pertama isinya dari kitab ta'lim muta'allim ini ada beberapa. Nah, ada beberapa. Tapi yang paling pertama yaitu faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Yaitu bab yang pertama membahas tentang hakikatnya ilmu. Mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Keutamaan yang pertama tadi adalah hakikatnya ilmu, kemudian fikhi ilmu, kemudian yang ketiga yaitu keutamaannya ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faridatun ala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Saya kira kalau hadis ini sudah sangat populer nih. Hampir semua dari kita apa? Dan banyak-banyak lagi hadis tentang
kewajiban menuntut ilmu. Juga ada beberapa postulat, di antaranya yaitu utlubul ilma minal mahdi. Itu hadis atau bukan? Hadis atau bukan? Utlubul ilma walau bisin. Weh, hafal semua. Kayaknya ahli hadis semua ini. Kalau yang laki-laki banyak juga hafal hadis tentang ilmu tuh. Karena kalian ini semua nanti juga bisa jadi dai semua ini. Ada yang sudah pernah ceramah juga? Ada? Jadi kata Rasulullah, talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wa muslimatin. Nanti marah perempuan kalau tidak ada muslimatin. Nah, inilah Islam. Jadi ajaran Islam itu jauh sebelum adanya istilahnya kesetaraan gender, ajaran Islam sudah bisa memuliakan yang namanya perempuan. Kalau sekarang kan ada yang namanya gender, kesetaraan gender. Tapi jauh sebelum adanya istilah kesetaraan gender, ajaran kita, agama kita yaitu agama Islam sudah lebih memuliakan perempuan dibandingkan ajaran-ajaran sebelum Islam. Coba bayangkan saja, sebelum datangnya Islam, orang Arab jahiliyah itu kalau ada anaknya lahir perempuan, dikubur hidup. Kemudian datang Rasulullah membawa ajaran Islam, apa yang terjadi? Nah, ini semua akhirnya hilang, dibasmi satu persatu oleh Rasulullah. Termasuk salah satu sahabat Rasulullah yang pernah mengubur hidup anaknya yang perempuan, yaitu Umar bin Khattab. Makanya terkadang Umar itu merenung, ketawa, kemudian menangis. Ketawa karena dia menertawakan sikapnya yang dulu. Kenapa bodoh-bodoh kak dulu pergi ke kubur-kubur hidup anakku. Kemudian menangis saking menyesalnya kenapa dulu dia seperti itu. Nah, dalam hadis tadi yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi setiap orang baik yang laki-laki maupun yang perempuan wajib yang namanya menuntut ilmu. Kita semua sekarang di Ayen Parepare ini lagi dalam proses menuntut ilmu, menuntut ilmu. Dan orang yang lagi menuntut ilmu sama halnya dia lagi berjuang di jalan Allah, berjihad. Jadi bukan hanya jihad itu pergi perang. Karena banyak orang juga yang mengatakan jihad itu hanya sebatas pergi perang. Padahal kita juga kalau dalam hal menuntut ilmu termasuk dalam golongan orang-orang yang berjihad. Makanya kalian semua ini tidak salah kalau digelar juga al-mujahidin. Ya, orang-orang yang berjihad. Artinya apa? Artinya kalian dalam hal menuntut ilmu. Kemudian dalam penjelasan i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Tetapi dalam kitab ini mengatakan bahwa tidak diwajibkan kepada muslimin dan muslimatin talabu kulli ilmin, menuntut semua ilmu pengetahuan. Sebab kenapa? Coba kalau bayangkan saja kalau kita diperintahkan menuntut semua ilmu, apakah kita punya kemampuan? Tidak. Tidak. Karena ilmu itu terbagi dua. Ada yang namanya ilmu umum, ada yang namanya ilmu agama. Ilmu umum sifatnya
adalah fardu kifayah. Sedangkan ilmu agama sifatnya adalah fardu ain. Nanti kita akan jelaskan apa perbedaannya dua ilmu itu. Kita lanjut dulu baca ini kitab ya. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifzul hal. Di dalam kitab ini mengatakan bahwa yang diwajibkan itu yuftaradu alaihi talabul ilmil hal adalah ilmul hal. Apa itu hal? Keadaan. Artinya bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Artinya apa? Bagaimana kita menjaga akhlak kita. Itu namanya ilmul hal. Mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Menjaga akhlak. Wa afdalul amali hifzul hal. Sampai suatu ketika ada yang berkata bahwa afdalul ilmul hal wa afdalul amali hifzul hal. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu tentang akhlak, dan pekerjaan yang paling mulia yaitu menjaga akhlak. Afdalul ilmi ilmil hal wa afdalul amali hifzul hal. Coba bisa dihafal ini. Coba ditulis ya. Afdalul ilmul hal wa afdalul amali hifzul hal. Apa artinya? Coba ulangi. Bisa? Gampang itu. Afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifzul hal. Coba satu orang dulu, yang perempuan, yang di depan ini. Coba ulangi. Afdalul ilmul hal wa afdalul amali hifzul hal. Ini laki-laki yang sudah hafal. Coba di sini dulu. Bersamaan semua. Kurang kompak ini. Coba yang sebelah sini lagi. Yang perempuan lagi. Bersamaan semua. Apa artinya? Jadi di dalam kitab ini, yang dalam hadis tadi penjelasannya dalam kitab ini, ilmu yang wajib itu yang diwajibkan ala kulli muslimin wa muslimatin adalah ilmu agama. Ilmu agama. Agama apa? Agama Islam. Karena ilmu itu ada dua macam, dan sifatnya juga ada dua macam. Ilmu yang pertama tadi, ilmu agama, sifatnya adalah fardu ain. Sedangkan ilmu umum sifatnya adalah fardu kifayah. Apa perbedaannya? Contoh kasus. Contoh ya. Perbedaannya itu ilmu umum dan ilmu agama. Kalau ilmu umum contohnya ilmu tentang wirausaha, ilmu tentang fisika, ilmu tentang kepolisian, ilmu tentang antariksa,
yang menghasilkan berbagai macam profesi. Kalian ini dari berbagai macam prodi. Ada yang belajar tentang akuntansi, ada yang belajar manajemen, ada yang belajar perbankan, ada yang belajar ekonomi, ada yang belajar pengetahuan ilmu IPS, ada yang IPA, ada dari usuluddin, ada komunikasi, kemudian ada hukum. Tetapi sifatnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya untuk seluruh orang. Tetapi kembali kepada diri kita, kalau kita sudah memilih prodi itu, sifatnya berubah menjadi fardu ain. Karena kalau seandainya fardu ain itu hukum, misalnya anak IPS belajar, kalau semua ilmu umum ini sifatnya adalah fardu ain, maka masesanya anak IPS ya aku masuk makmur akuntansi. Kan tidak belajar orang di IPS toh tentang akuntansi. Yang belajar akuntansi adalah anak akuntansi. Makanya sifatnya ilmu itu yaitu fardu kifayah. Kalau ada yang belajar tentang, kalau ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang menjadi pengusaha, maka tidak usah menjadi lain-lain lagi. Tidak mungkin dia Tommy pengusaha, tentara Tommy, polisi Tommy. Tidak bisa toh? Nah, tidak bisa. Ya. Beda dengan yang namanya ilmu agama. Sifatnya adalah fardu ain. Semua orang harus memilikinya, mempelajarinya. Contoh, ia nanti sampajangi sholat. Polisi, tentara, anak IPS, anak IPA, anak akuntansi harus sholat semua. Contoh lain yaitu kemampuan membaca Al-Quran. Makanya semua mahasiswanya yang prepare itu mau prodi mana saja diwajibkan mampu membaca Al-Quran. Makanya di tes di kantor di ma'had itu tes sertifikasi baca Al-Quran. Ada yang pernah mengeluh, anak IPS, anak apa? Mungkin dia bilang, wah saya anak perbankan, kenapa harus mengaji? Dia bilang, kau sekolah di IAIN Parepare. Apa kepanjangannya IAIN Parepare? Ini ada agama Islamnya. Apa agamanya? Islam. Apa kitabnya orang Islam? Al-Quran. Kalau kita sendiri tidak tahu baca kitab, tak apa yang mau ditahu. Ya, makanya diwajibkan semua program studi yang ada di IAIN Parepare harus mahasiswanya mampu membaca yang namanya Al-Quran. Karena membaca Al-Quran adalah sifatnya fardu ain. Sifatnya fardu ain. Semua mahasiswa IAIN Parepare harus mampu membaca Al-Quran. Apalagi anak Ma'had Al-Jamiah. Jangan sampai ada anak Ma'had, mahasantrinya Ma'had Al-Jamiah yang tidak tahu mengaji. Nah, justru kalian nanti ini yang membimbing teman-teman kalian satu sama lain dalam hal bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Adik-adik mahasiswa, kemudian kita lanjut ya. Lanjut lagi kah? Sampai di mana mi tadi? Ya. Talabul ilmi ma yuqalahu fi halihi fi ayyi halin kana. Ya. Setiap orang itu dianjurkan untuk memiliki yang namanya ilmu hal atau ilmu akhlak. Bagaimana kita menjaga, mampu menyesuaikan diri kita dengan keadaan. Itu yang namanya akhlak. Jaga perilaku kita. Kalau kita anak IAIN Parepare, artinya jaga nama baik IAIN Parepare. Kita misalnya punya orang tua,
maka jaga nama baik orang tua kita. Kita ke sini untuk belajar, dibiayai sama orang tua. Atau ada yang biaya sendiri sini? Tidak ada tuh? Ya, tidak ada. Kalau Anda mengaku biaya sendiri, jangan lupa orang tua Anda di rumah tetap mendoakan pasti. Nah, maka dari itu jaga nama baiknya orang tua. Miliki yang namanya ilmul hal wa hifzul hal. Masih diingat tadi? Masih diingat nih? Apa tadi? Afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifzul hal. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya itu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berbicara, Perkenalkan namanya dulu, karena kita tidak tahu namanya ini. perkenalkan nama saya Muhammad Fadli, alamat Kabupaten Toli, Sulawesi Tengah, program studi Santi Lembaga Keuangan Syariah. Tentu saja mengenai ilmu atau ulumul, yaitu yang saya pertanyakan, berapa jauh sih perbedaan orang yang beriman derajatnya orang yang beriman dan orang yang berilmu derajatnya? Jadi perbedaan derajatnya antara orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang jadi pertanyaannya Adinda Muhammad Fadli ini, berapa derajat perbedaannya antara orang yang beriman, iya ya, antara orang yang beriman dan orang yang berilmu. Adik-adik sekalian, yang perlu kalian ketahui bahwa dalam Al-Quran itu jelas sudah digandengkan dua kata ini, yaitu antara beriman dengan berilmu. Orang yang beriman tetapi tidak berilmu tentunya masih memiliki kekurangan. Orang yang berilmu tapi tidak beriman lebih banyak lagi kurangnya, lebih banyak salahnya. Maka dari itu tidak boleh kita membedakan antara berapa derajat perbedaannya antara orang yang beriman dengan orang yang berilmu. Kenapa? Karena dua-duanya diwajibkan. Orang yang beriman harus berilmu, orang yang berilmu harus beriman. Karena kalau tidak ada salah satunya pincang, maka tidak bisa kita melakukan sesuatu. Contoh misalnya, contoh ya, kita memiliki ilmu, tetapi kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berilmu, pintar, macah, tapi macam ini pak bengong-bengong tahu pintar membodoh-bodohi orang. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya iman. Tetapi kalau orang yang beriman tidak berilmu juga tidak ada itu. Kenapa? Karena orang yang beriman sudah pasti berilmu. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memiliki pengetahuan, dia sudah tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya digandengkan itu, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan juga berilmu, karena dua-duanya diwajibkan. Kita diwajibkan beriman dan juga berilmu. Untuk mengimplementasikan keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari diperlukan yang namanya ilmu pengetahuan. Di dalam hati kita, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Tetapi untuk mengimplementasikannya kita perlu yang namanya ilmu, yang diperoleh dari yang namanya belajar. Kita sholat, tadi kita sholat toh, sembahyang sholat semua, ya sholat. Apakah kita dalam hal sholat tadi itu bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Tetapi apakah kita sholat tidak melalui proses belajar? Belajar kan? Belajar semua tadi. Sebelumnya ini kita belajar tentang sholat waktu kita kecil. Belajar baca suratul Fatihah, belajar apa yang dibaca, apa niatnya, apa yang doa iftitah. Semua diperoleh dari hasil belajar. Akhirnya mendapatkan yang namanya ilmu. Ilmu yang kita pelajari kemudian bentuk pengimplementasian kita kepada keimanan kita melalui yang namanya sholat. Nah, makanya harus bergandengan antara iman dan juga ilmu. Yang banyak terjadi orang yang berilmu tapi tidak beriman. Kalau bertanya berapa derajat perbedaannya ini, lebih 1000 derajat. Kenapa? Coba lihat di KPK. Orang-orang yang banyak ditangkap oleh KPK itu bukan orang-orang bodoh, tetapi orang-orang yang berilmu, orang-orang pintar. Tetapi apa boleh buat, karena kepintarannya digunakan dalam hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, banyak merugikan orang lain. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya iman, tidak percaya sama Tuhan. Bagaimana, Fadli? Masih ada? Tapi yang pernah saya dapatkan kajian dari Ustaz, ada perbedaan derajatnya. Kalau yang saya tulis itu derajat orang beriman lebih banyak dari orang yang berilmu, yakni 700 derajat. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Jadi saya bilang tadi, orang yang beriman sudah pasti berilmu. Tetapi orang yang berilmu belum tentu beriman. Karena bagaimana kita mau melihat orang itu beriman kalau tidak dengan pandangan mata? Sedangkan kalau kita melihat dengan pandangan mata, misalnya kita melihat dia beriman, percaya sama Tuhan, kelakuannya jujur, ibadahnya taat, semua yang dia lakukan itu diperoleh dari yang namanya proses belajar, akhirnya mendapatkan ilmu. Nah, ini mendapatkan yang namanya ilmu. Makanya orang yang beriman sudah pasti berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu beriman. Ini sampai jam berapa ini? Jam 9. Jam berapa? Sampai jam 9. Masih kuat kalau sampai jam 9? Sampai subuh? Wah, ada Pak Direktur. Sebenarnya saya kalau ada Bapak Direktur, Ustaz ini guru saya ini, Ustaz Budiman. Saya agak canggung sebenarnya kalau ada beliau, karena dia adalah guru saya. Ya. Guru saya, karena saya juga dulu mahasiswa yang Parepare. Mahasiswa yang Parepare, dan Ustaz Budiman adalah dosen saya, guru saya, dan saya sudah anggap sebagai orang tua saya yang banyak memberikan pengetahuan-pengetahuan dan nasihat-nasihatnya. Nah, maka suatu kebanggaan juga bagi saya karena sampai hari ini masih dipertemukan dengan guru saya, yaitu Ustaz Budiman. Bahkan sekarang dipersatukan lagi di Ma'had Al-Jami'ah YAIM Parepare. Nah, maka dari itu kita juga ini mohon bantuannya adik-adik. Mari kita besarkan ini Ma'had Al-Jami'ah sama-sama. Nah, mari kita besarkan Ma'had Al-Jami'ah ini sama-sama. Insyaallah di bawah pimpinan Ustaz Budiman. Nah, bagaimana caranya? Yaitu senantiasa perbaiki yang namanya ilmul hal wa hifzul hal. Ya, pelajari ilmul hal, pelajari ilmu, dan juga jaga kelakuannya.
Masih ada pertanyaan? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih keras-keras suaranya. Kenapa? Kasih keras-keras soalnya. Kasih. Ada mic kah? Ya, berdiri atau berdiri. Udah sampai. Ya, maju saya di sini. Biar teman-temannya juga lihat. Udah sampai kan tadi? Sampai juga. Ya, perkenalkan namanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Saada dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Langsung saja pertanyaan saya. Dalam kitab Ta'lim ini kan disebutkan bahwa kita harus menggunakan waktu malam kita untuk hal-hal yang baik seperti belajar. Nah, bagaimana dalam ilmu kesehatan? Kalau kita diajarkan untuk tidur minimal dalam jam sehari. Ya. Jadi menarik juga ini pertanyaan ini. Artinya antara ilmu agama, anjuran agama dengan ilmu kesehatan. Saya mau tanya kembali dulu, jam berapa tidur? 12:30. Misalnya hitung kalau 12:30 tidur, jam berapa tidur biasa? Jam 8. Ya. Kalau ikuti saya itu paling cepat tidur jam 1. Paling cepat. Kan dalam anjuran ilmu kesehatan itu dianjurkan tidur 6 atau 8? 8 jam satu hari. Tetapi dalam ilmu agama kita diperintahkan, khususnya dalam kitab Ta'lim ini ada yang namanya jam belajar, waktu belajar ilmu. Nanti ada bab khususnya. Kalau tidak salah bab 8 itu ya. Waktu belajar ilmu itu kita dianjurkan untuk bangun tengah malam untuk melaksanakan belajar di tengah malam ya. Sebenarnya bukan dianjurkan belajar tengah malam. Nanti setelah tidur malam. Jadi kalau Anda tidurnya jam 8, sudah salat Isya Anda tidur, kemudian bangun jam 3, saya kira itu tidurnya sudah cukup menurut ilmu kesehatan. Coba itu. Anda tidur jam 8 malam, bangun jam 3, bangun jam 3, berapa jamnya tidur? 7 itu tambah 1 jam tidur siang, tambah 1 jam tidur siang ini berapa jam? Atau lama-lama juga tidur siang ini berapa jam tidur siang? Jangan sampai tidur siang jam 11 siang sampai jam 4 sore. Laba itu loroy. Jadi kalau begini ya, memang dalam anjuran agama, anjuran buku ini Ta'lim kita dianjurkan untuk bangun menggunakan waktu malam untuk belajar. Tetapi nanti setelah istirahat. Nah, maka dari itu kalau mau bangun tidak tidur juga kalau malam baru mau belajar, salah juga. Lipu gitu.
Coba mikir begadang. Jam 1 tidur, bangun jam 3 langsung mau belajar. Ya. Makanya tidurnya jam berapa? Ya, kalau bisa usahakan tidur jam 8. Saya tidak bisa tidur cepat. Kenapa? Karena ya memang saya juga termasuk yang mengamalkan ajarannya taklim ini. Nanti malam baru cerah. Makanya kadang itu kalau mungkin ada anak-anak Spura ini yang sering dapat saya di warkop kalau malam. Biasanya malam itu saya menghadiri, buat tulisan, buat jurnal bersama teman-teman yang lain di warung kopi. Karena malam tompi enak. Tapi setelah itu tetap yang namanya istirahat. Karena yang namanya badan ini, tubuh ini butuh juga yang namanya istirahat. Tapi kalau yang mau lebih fresh lagi, Anda tidur jam 8, bangun jam 3 belajar, bangun sholat tahajud, kemudian belajar sambil menunggu yang namanya waktu sholat subuh. Enak memang belajar di situ jam-jam itu. Makanya kalau biasa orang-orang mau ujian itu belajar subuh-subuh. Tapi jangan, saya sarankan jangan nanti belajar pada saat mendekati ujian. Besok ujian, tidur jam 8, bangun jam 3 belajar. Padahal ujiannya jam 7 nanti. Saya yakin dan percaya tidak ada yang masuk. Karena semakin mendekati ujian, semakin Anda sebenarnya harus rileks. Belajarnya itu jauh sebelum ujian. Kalau mendekati ujian, ya rileks saja. Jangan sampai tegang. Jadi saya kira itu ya. Bagaimana? Siapa tadi namanya? Jadi siapa? Syawal. Ya. Saya kira itu. Jadi gunakan juga waktunya untuk istirahat, gunakan juga waktunya untuk belajar. Seimbangkan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Insyaallah kalau begitu hidupnya juga sehat. Kalau seimbang antara kebutuhan jasmaninya dan juga kebutuhan rohaninya. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Untuk lebih berberkahnya halaqah kita pada malam hari ini, marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Ila hasin Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق